أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu al-azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka merealisasikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim berupa salat isya secara berjamaah, yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah berupa salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Jamaah rahimakumullah, pada malam yang keempat atau malam kelima atau mungkin sudah ada malam keenam ini, ya tidak perlu kita perdebatkan karena masing-masing punya landasan. Amanah yang diberikan oleh pengurus masjid yang akan dibahas itu tentang keutamaan salat berjamaah. Begitu pentingnya salat berjamaah sehingga ada pesan agama kita dikatakan, ada mengatakan ini adalah hadis Rasulullah SAW, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Kalau diartikan secara letterlet, la sholata, tidak ada sholatnya li jaril masjid illa bil masjid, bagi orang yang berdampingan di masjid atau bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Kalau mau dibahasakan lebih halus, tidak sempurna sholatnya seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dia sholat di masjid. Jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya yang namanya sholat berjamaah dan begitu utamanya sholat berjamaah sampai Rasulullah SAW menegaskan bahwa as-salatul jama'ati khairun ay afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, bahwa salat berjamaah itu lebih utama dibanding salat sendiri-sendiri sebanyak 27 derajat. Kalau hitungan matematik dunia, 27 kali kita sholat sendiri itu baru sebanding dengan 1 kali kita sholat berjamaah. Itu lebih begitu mulianya terkait dengan sholat berjamaah. Walaupun para ulama mengatakan 27 itu pada hakikatnya tak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Begitu gambaran, begitu mulianya, begitu utamanya salat berjamaah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa
berlipat ganda pahalanya bagi orang yang sholat berjamaah. Jadi salah satu di antara keutamaannya itu adalah lebih utama dibanding sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Apakah itu hitungan matematik? Dunia saja 27 kali kita sholat sendiri baru sebanding dengan sholat satu kali kita sholat berjamaah. Jadi banyak lipatan pahalanya. Kemudian yang kedua, dengan sholat berjamaah setidaknya menutupi sholat-sholat yang kita tinggalkan dulu waktu kita masih jahiliyah. Apa yang maksud dengan masih jahiliyah? Dulu waktu kita masih malas melaksanakan sholat. Jadi pahala jamaah itu setidaknya menutupi atau menambal sholat-sholat yang kita tinggalkan. Makanya hendaknya kita membiasakan diri melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, itu menghilangkan keraguan kita di dalam melaksanakan sholat. Kalau kita sholat sendiri, kalau kita ragu terkait dengan nilai sholat kita, Allahu Akbar, sah kira-kira sholat ini atau tidak, maka bisa saja tidak. Tapi dengan sholat berjamaah di belakang imam, maka sholat kita itu sah karena kita mengikut kepada imam. Bagaimana dengan imam yang mungkin ragu? Itu pun sah karena kita berjamaah. Begitu utamanya kita terkait masalah sholat berjamaah. Jadi kita tidak boleh memandang enteng terkait masalah berjamaah ini. Jamaah rahimahullah, yang menjadi kendala biasa adalah tata cara sholat berjamaah itu. Karena banyak orang keliru saya lihat ketika mengikut sholat berjamaah, terutama pada saat masbuk. Ada orang ketika kita misalnya sholat berjamaah terlambat, ya, bagaimana caranya? Kita mengikuti dalam keadaan bagaimana imam itu. Kalau imam itu sujud, kita ikut sujud. Tapi harus diawali dengan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu adalah merupakan rukun sholat. Tidak sah sholatnya orang kalau tidak ada takbiratul ihram. Kan dalam sholat itu ada dua takbir, takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Intiqal itu adalah takbir di antara gerakan-gerakan perpindahan gerakan di dalam sholat. Jadi kalau misalnya kita ikut jamaah, mau kita sholat berjamaah, imam ruku, kita langsung ruku saja, Allahu Akbar, maka itu tidak sah karena kita tidak ikut takbiratul ihram dulu. Bagaimana cara takbir? Allahu Akbar, baru kita ikut ruku. Ada sebagian orang malah nak tungguin, atau ada juga orang sujud langsung Allahu Akbar, ikut sujud. Maka tidak sah salat karena tidak ada takbiratul ihram. Jadi awali dulu takbiratul ihram. Ya sebelumnya kita awali dengan niat. Niat itu dalam hati. Walaupun terjadi khilafnya di antara kita, ada mengatakan harus dilapaskan, ada mengatakan tidak perlu. Intinya yang penting ada niat. Mau dilafalkan atau tidak, ada niat. Saya berniat sholat dulu berjamaah, makmuman lillahi ta'ala. Mau diungkapkan mau tidak, yang penting ada niat. Kemudian bagaimana keadaannya imam? Pada saat misalnya dia ruku, kita Allahu Akbar, baru ikut ruku. Jangan langsung ruku. Ada ikut Allahu Akbar langsung ruku, tapi dia tidak takbiratul ihram. Dia masuk dalam takbiratul intiqal, maka itu tidak sah sholat kita. Jangankan ikut jamaah, sholat tapi tidak sah. Nah ini yang harus kita pahami dalam sholat berjamaah. Nah bagaimana juga kalau misalnya ada orang sholat, dia masbuk, selesai imam salah baru kita datang, maka kita mengikut kepada makmum yang juga masbuk tadi. Bagaimana caranya? Nah, kalau misalnya kita sendiri mau ikut, kita ke sampingnya, ke sebelah kanannya sedikit atau sejajar dengan dia. Kalau misalnya sulit dia memahami, kalau tidak dikasih kode, kita takbiratul ihram dulu, baru dikode. Ada sebagian orang akademia Allahu Akbar, maka kita berdosa. Tapi kita takbir dulu Allahu Akbar, baru dikasih kode. Tapi ada juga tidak perlu dikasih kode disentuh orangnya. Yang penting kira-kira orang itu memahami bahwa kita mau makmum, langsung dekatkan saja dempet, baru Allahu Akbar. Maka dia akan memahami
bahwa saya menjadi imam sekarang. Ada tuh orang memahami bahwa pokoknya harus dikode. Ada tuh apalagi kalau temannya biasa lama ini. Nah, tapi kita pak Allah Akbar. Ada kedua baku balas di situ. Nah, ini yang perlu kita perbaiki Pak Ibu sekalian. Jadi seyogianya kita mengikut menjadi makmum. Nah, dengan tata cara yang dibenarkan. Jangan sampai kita berusaha menjadi makmum tapi kita tidak mengikuti tata caranya. Itu tadi menjadi makmum tapi pada hakikatnya tidak sah salat kita karena tidak diawali dengan takbiratul ihram. Ya. Kemudian kalau kita mau mengikuti makmum tadi, menjadi makmum dari makmum tadi, nah itu tadi kita kode. Caranya takbir dulu baru dikasih kode. Jangan dikode dulu baru takbir. Karena biasa juga ada niat setan memang kalau kita tidak takbir dulu. Begitu ini kerjain teman. Allah Akbar. Tapi kalau bisa jangan disentuh. Kita langsung didekatkan saja. Allah Akbar. Nah, bagaimana kalau kita lebih dari satu orang mau menjadi makmum? Disitulah perlu kita kode. Ada satu orang tak Allahu Akbar baru kode. Nah, bagaimana kalau misalnya kita awalnya sendiri jadi makmum, tiba-tiba ada lagi mau datang di belakang kita? Biasanya dia yang kode kita. Takbir Allahu Akbar baru kode kita. Berarti kita mundur ke belakang. Jangan dibalik, bukan saya. Jadi bagaimana caranya kita melangkah saja mundur? Kaki kanan 1, 2, 3 mundur. Sejalan Ki dengan tadi sama kode. Jangan balik Ki. Kenapa Ki? Jangan. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, bagaimana hitungan rakaat ketinggalan rakaat ketika kita jadi makmum misalnya dalam salat berjamaah. Jumhur ulama mengatakan sepanjang imam itu belum bangkit dari ruku dan kita masih dapatkan rukunya, kita takbir Allahu Akbar dan kita itu ruku, maka kita mendapatkan rakaat itu. Tapi kalau imam sudah bangkit dari ruku, artinya sudah dia tidak sami Allahu liman hamidah, berarti kita sudah ketinggalan satu rakaat. Nah, bagaimana kalau misalnya tahiyat akhir nih imam? Lebih baik kutunggu salam, baru saya salam sendiri. Untuk mendapatkan keutamaan salat berjamaah 27 derajat tadi, kita tetap Allahu Akbar baru ikut tahiyat. Ada tuh pernah kudapat, wallahi, karena dia mungkin belum memahami terkait dengan fikih jamaah. Nah, kejar itu imam, dapat imam sudah tahiyat awal, nah kita Allahu Akbar. Salat bekejar sampainya dia bisa dapat rakaat kedua. Tidak seperti itu. Malah Rossi. Karena ada saya ditaruh di ala Rossi, ada tulisannya di iklan itu, salat Pertamax, salat Pertalite. Tidak perlu kita ikuti itu. Ya. Jadi di dalam salat berjamaah inilah yang perlu kita perhatikan di dalam rambu-rambu berjamaah untuk mendapatkan keutamaan salat berjamaah tadi. Jadi yang pertama perhatikan takbiratul ihram dulu. Dalam posisi apapun imam. Kalau imam ruku Allahu Akbar baru kita ikut ruku. Kalau tidak Allahu Akbar baru ikut i'tidal. Ya. Kemudian itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua dari takbiratul ihram kemudian mengikuti dalam keadaan imam seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah hitungan rakaat kita tertinggal itu adalah ketika imam sudah i'tidal dari ruku. Tapi kalau kita masih mendapatkan dia ruku, maka kita masih mendapatkan rakaat itu atau pahala rakaat itu. Jamaah rahimakumullah, karena aturan sekarang mubaligh itu ceramah maksimal 15 menit. Karena kalau ada yang melapor, maka ustaz itu akan dipanggil polisi. Bahkan diumum di situ waktu malam pertama Pak Bu, saya ceramah subuh, diumumkan memang kepada Bapak hadirin sekalian, kita sudah sampaikan kepada penceramah bahwa maksimal 15 menit. Dan kalau lewat dari itu dan ada jamaah yang melapor, ustaznya itu dipanggil. Jadi kalau bisa kita tanya Bapak Ibu, jangan melapor.
Makanya sebelum saya dilapor, karena saya lihat ini sudah pas 15 menit. Yang penting kesimpulan utama adalah bahwa sholat berjamaah itu begitu utamanya, begitu pentingnya sampai Rasulullah berpesan, la sholata li jari masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Maka usahakan kita berjamaah. Kemudian yang kedua, bahwa keutamaan sholat berjamaah itu begitu banyak. Di antaranya itu dilipat gandakan 27 derajat dibanding sholat sendiri. Kemudian yang kedua, mengukuhkan persatuan kita. Kalau masih banyak orang berjamaah, berarti itu menandakan masih banyak umat Islam. Ya, terutama bulan suci Ramadan. Bagaimana di luar Ramadan? Insya Allah ada di itu kasihan. Cuma mungkin lupa jam pintu kembali masuk di masjid karena mungkin terlena dengan ziarah. Makanya diingatkan kembali di Idul Adha. Kemudian selanjutnya adalah menghilangkan keraguan kita di dalam sholat. Asal sholat saya atau tidak dengan jamaah, insya Allah sholat kita akan sah. Kemudian yang paling utama adalah ketika kita menjadi makmum, ketika kita menjadi makmum, maka perhatikan takbiratul ihram kita. Karena jangan sampai kajili-jili langsung mengikuti gerakan tanpa takbiratul ihram, tidak dapat jamaah, bahkan sholat pun kita tidak sah. Itu. Kemudian selanjutnya, gerakan apapun yang kita dapatkan posisi imam, maka kita mengikuti yang sebelumnya, tetap diawali dengan takbiratul ihram. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, ya hadits fisabilillah haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.